siang semuanya. Ya, Karena sudah jam 3, bisa kita mulai saja. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah hadir hari ini di kelas anggota muda HPI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Indarta, saya dari Divisi Pengembangan Profesi. Divisi kami mengadakan kelas ini rencananya setiap 1 kuartal 1 kali. Tujuannya adalah untuk membantu para rekan-rekan anggota muda HPI khususnya untuk bisa terus berkembang dan diharapkan bisa menjadi upgrade menjadi anggota penuh jika sudah memenuhi syarat. Nanti akan ada rekan-rekan juga dari divisi pengembangan profesi yang lain yang akan hadir, tapi sepertinya saya lihat belum ada. Tapi sudah ada Pak Indra Listio yang kebetulan hari ini bisa menyertai kita dalam acara kelas anggota muda hari ini. Terima kasih Pak Indra sudah hadir. Jadi nanti mungkin jika ada pertanyaan bisa dibantu dijawab langsung oleh Pak Indra. Ya, sekarang saya akan berbagi layar langsung. Karena waktu kita juga cuma 1 jam ya. Ya, jadi untuk agenda hari ini kurang lebihnya kita akan membahas presentasi dulu selama 30 menit. Kemudian setelah itu nanti 30 menit kita bisa tanya jawab. Jadi diharapkan kelas ini lebih interaktif ya. Hanya sebagian saja kita mendengarkan presentasi, kemudian selebihnya kita bisa mengembangkan materi yang sudah dibahas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, kelas ini dirancang harapannya setelah selesai nanti teman-teman di sini yang pertama bisa mengetahui pilihan karir penerjemah karena dari survei yang kami lakukan masih ada juga beberapa penerjemah muda terutama yang mungkin masih mempertanyakan kalau menjadi penerjemah nanti karirnya seperti apa. Kemudian juga kita akan belajar cara mendapatkan pengalaman menerjemahkan karena ini penting juga sebagai seorang penerjemah profesional. Kemudian juga pertanyaan utama yang selalu ditanyakan adalah gimana caranya mendapatkan pekerjaan yang berbayar. Jadi mendapatkan uang dari menerjemahkan. Kemudian juga tentunya sebagai sebuah profesi, kita tidak lepas dari kode etik, karena itu yang membedakan sebuah profesi, penerjemah sebagai profesi dengan penerjemah sebagai pekerjaan saja. Jadi sebuah profesi itu selalu terikat dengan yang namanya kode etik yang diatur oleh rekan-rekan penerjemah yang lain juga. Di sini dalam hal ini kita akan membahas tentang kode etik HPI. Kemudian juga yang terakhir kita akan membahas tentang cara menjadi anggota penuh HPI karena seperti saya sebutkan tadi juga masih banyak anggota muda yang tidak tahu bagaimana cara menjadi anggota penuh serta manfaat-manfaatnya. Nah, untuk peserta hari ini yang mendaftar ada sekitar 171. Ini sudah 50 orang lebih yang hadir. Biasanya memang kalau acara gratis seperti ini cukup banyak yang mendaftar, tapi mungkin hari H kemudian berhalangan atau berhalangan tidak bisa hadir. Nah, ini saya sempat menanyakan beberapa pertanyaan waktu mendaftar. Jadi di sini kita lihat bahwa sebagian besar peserta yang hadir hari ini sudah belum pernah mengikuti kelas anggota muda, dan ada sekitar 15% yang sudah mengikuti. Jadi semoga teman-teman yang sudah mengikuti ini masih bersedia ya mengikuti materi yang sama dan mungkin nanti bisa dikembangkan lagi di sesi tanya jawab. Kemudian saya juga menanyakan apakah pernah menerima pekerjaan penerjemahan berbayar dalam 30 hari terakhir. Nah, ini menariknya sekitar 30% mengatakan sudah pernah menerima. Jadi mungkin ini anggota muda yang sebenarnya sudah cukup berpengalaman ya. Jadi sudah dapat pekerjaan 30%. Nanti bisa berbagi juga dengan teman-teman yang lain di sini mungkin bagaimana caranya dan mungkin hambatan apa yang dihadapi bisa kita bahas bersama. Nah, pertama mungkin kita lihat dulu tentang profesi penerjemah ini secara umum ya. Jadi kita melihat bahwa penerjemah itu secara umum sebenarnya hanya dibagi jadi dua ya, penerjemah in-house atau penerjemah lepas. Penerjemah in-house ini seperti pegawai ya, karyawan. Jadi ketika kita menjadi penerjemah, kita bisa memilih apakah kita menjadi penerjemah di sebuah perusahaan, agensi, penerbit,
atau mungkin yang terbaru ini beberapa tahun terakhir ini ada yang namanya jabatan fungsional penerjemah. Jadi kita bisa menjadi pegawai negeri, tapi bisa menjadi jabatannya penerjemah. Jadi di sana nanti sehari-hari menerjemahkan. Dan setahu saya juga cukup banyak juga sekarang ASN yang sudah menjabat fungsional sebagai penerjemah ini. Kemudian yang kedua ini sebagai penerjemah lepas, ini mungkin yang saya berasumsi ya, jadi sebagian besar penerjemah ini penerjemah lepas, terutama yang bergabung di HPI, baik sebagai penerjemah purna waktu, full time, atau part time, paruh waktu. Atau mungkin yang terbaru ini ada beberapa agensi yang mulai menawarkan sistem kerja kontraktor yang semi lepas ya, jadi kita dibayar dengan gaji, mungkin sebulan, tapi kita sebenarnya bukan karyawan, kita tetap bekerja di rumah, remote, dan hanya statusnya hanya kontraktor. Jadi nanti ini ada kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Kalau saya pribadi, saya sudah pernah menjadi part-timer, full-time. Sekarang saya full-time freelancer. Kemudian juga ada juga pernah menjadi penerjemah in-house di Facebook, pernah, Netflix pernah, Expedia juga pernah. Agensi penerjemahan saya pernah jadi in-house di... Oh, maaf. Slide-nya masih belum berubah ya. Coba saya lihat. Saya coba stop share dulu. Ini sudah bisa berubah belum ya? Mohon bantuannya untuk mengkonfirmasi. Ya, terima kasih. Ini tadi kita ingin membahas tentang apa yang ingin dicapai. Kemudian ini profil pesertanya. Nah, ini tadi yang sedang kita bahas, profesi penerjemah. Ada juga nanti penerjemah yang mungkin saya tahu beberapa penerjemah bekerja di perusahaan pengacara, kemudian di kantor-kantor lain, jadi sebagai penerjemah in-house tadi. Kemudian berikutnya, nah mungkin ada teman-teman yang pengen tahu juga, mending kita menjadi penerjemah in-house atau penerjemah lepas ya. Penerjemah in-house ini bahasa Indonesia bakunya mungkin penerjemah geriaan ya, tapi saya sendiri kurang sering mendengar digunakan, jadi saya masih tetap menggunakan penerjemah in-house. Jadi kalau penerjemah in-house, tadi disebutkan bahwa in-house ini karyawan. Ini mungkin lebih cocok kepada teman-teman yang memang mencari kehidupan yang lebih stabil ya. Jadi karyawan, nanti kita dapat gaji tetap, sama seperti karyawan lainnya. Kemudian kita dapat fasilitas kantor. Kemudian jam kerjanya rutin biasanya, kalau in-house, sesuai dengan jam kantor. Walaupun mungkin dalam masa pandemi seperti ini, mungkin ada pengecualian-pengecualian ya. Kemudian juga kelebihan lain sebagai in-house menurut saya adalah rekan kerja ya. Ini saya rasakan sendiri ketika saya menjadi in-house, saya biasanya bekerja istilahnya satu ruangan dengan teman-teman penerjemah yang lain. Jadi ketika ada masalah, kita bisa tinggal tengok ke samping, ke kanan, kiri, kemudian minta masukan dari mereka dengan mudah. Tapi ketika menjadi freelance, ini kerasa sekali bahwa kita kerja sendirian, baik di rumah sendirian atau misalnya di kafe lah kalau mau. Tapi tidak ada teman yang bisa kita ajak bicara langsung. Nah, untuk mengkompensasi ini biasanya penerjemah lepas ikut komunitas-komunitas daring ya, komunitas-komunitas online, baik di grup Facebook atau mungkin di WA. Ada cukup banyak grup-grup seperti ini. Jadi nanti ketika ada masalah kita bisa menanyakannya kepada teman-teman lain yang online juga. Kemudian juga penerjemah in-house ini mungkin kelebihannya jenjang karir ya. Jadi apalagi yang teman-teman di ASN mungkin sudah ada jenjang karirnya seperti apa ketika menjadi penerjemah in-house. Dari penerjemah mungkin jadi editor, kalau di agensi ya mungkin bisa jadi juga nanti suatu saat jadi manajer, jadi jenjang karirnya jelas. Nah kemudian untuk penerjemah lepas, kalau kita lihat dari bawah misalnya, karirnya mungkin agak ini ya, saya sendiri masih meraba-raba juga sebenarnya kalau karir sebagai penerjemah itu apa, lepas ya, jadi kita lebih ragamnya lebih dalam hal pekerjaan ya, jadi kalau misalnya kita pertama bekerja sebagai penerjemah lepas, kita mungkin sering dikasih kerjaan menerjemahkan. Kemudian ketika kita tambah pengalaman, kita mungkin akan berganti ke pekerjaan mengedit atau menyunting.
Nanti kalau sudah pengalaman lagi, mungkin kita diserahi kerjaan quality control. Jadi lebih ke masalah ragam pekerjaannya ya. Kalau rate-nya, tarifnya setahu saya sih tidak terlalu jauh beda juga, karena biasanya dihitung per jam. Kemudian tadi juga saya sebutkan kekurangannya mungkin bekerja sendiri ya, jadi sendirian di rumah. Jam kerja fleksibel ini menurut saya sih sebagai kelebihan penerjemah lepas ya, terutama juga teman-teman, jika teman-teman ini lebih senang menjalani kehidupan yang tidak terikat, jadi jam kerja benar-benar fleksibel. Saya tahu banyak rekan-rekan penerjemah yang misalnya kliennya kebanyakan di Amerika atau di Eropa, mereka kerjanya justru sore hari. Jadi ketika sore hari, malam hari mereka malah bekerja, siang hari mereka justru malah jalan-jalan di luar, misal seperti itu. Nah, kemudian juga untuk fasilitas, nah ini saya rasa kekurangan penerjemah lepas ya. Penerjemah lepas itu fasilitas harus memikirkan fasilitas sendiri. Jadi kalau dulu misalnya saya in-house di Facebook, kalau laptop rusak saya tinggal bawa ke IT center, nanti mereka yang langsung ngecek. Sementara kalau saya sekarang sebagai penerjemah lepas, kalau ada laptop yang error, saya harus Google sendiri, harus bawa ke service sendiri. Jadi semua dilakukan sendiri. Kemudian dari si pendapatan, menurut saya ini lebih ada kelebihan juga sebagai penerjemah lepas karena potensinya cukup besar ya. Dan ini tergantung pada kita sendiri. Jadi ketika kita merasa kita bekerja lebih cerdas, lebih keras, mungkin kita bisa dapatkan penghasilan lebih banyak dan tidak ada penghasilan tetap setiap bulan. Jadi ini juga bisa menjadi acuan buat teman-teman yang memang lebih tertarik dengan kehidupan yang tidak terlalu stabil tapi lebih penuh kejutan ya. Saya mengatakannya penuh kejutan karena bisa tiba-tiba saja penghasilan bulan ini 2 kali lipat penghasilan bulan lalu, sementara bulan depannya mungkin kembali ke penghasilan yang rata-rata. Nah, ini kemarin ada juga pertanyaan tentang prospeknya. Jadi karena sebagian besar penerjemah, menurut saya sekarang ini kebanyakan masih penerjemah lepas ya. Karena mungkin ada beberapa rekan-rekan yang sebenarnya punya pekerjaan di kantor sebagai bidang lain mungkin, tapi kemudian ingin menjadi penerjemah part-time. Nah, kalau bicara soal potensi, ini saya ambil contoh yang paling optimis ya. Misalnya kita bekerja dengan klien dari luar negeri. Klien luar negeri itu karena biasanya dari Eropa, Amerika, jadi tarifnya bisa dengan US dollar. Kemudian tarifnya mungkin sekarang ini ya setahu saya ya, mungkin bisa lebih rendah atau bisa lebih tinggi, sekitar 0,05 atau 5 sen sampai hingga 1,12 sen per kata. Ini cukup tinggi. Jadi kalau kita menerjemahkan bisa 350 kata per jam, misal saja, kemudian sehari kita bisa bekerja selama 8 jam, dan seminggu kita bekerja 5 hari, 4 minggu per bulan, jadi tidak perlu bekerja lebih dari 8 jam, dan tidak perlu bekerja di akhir pekan. Ini saja kalau dihitung, dengan tarif yang tertinggi, kita bisa dapatkan sekitar 96 juta. Jadi, dan ini saya tahu sendiri bahwa cukup banyak rekan-rekan penerjemah senior, terutama yang mungkin tidak kesulitan untuk mendapatkan sebesar ini setiap bulannya, dan ini cukup besar ya. Dan ini masih bisa ditingkatkan lagi kalau misalnya rate-nya lebih tinggi, atau mungkin kita bekerja di akhir pekan, atau di malam hari di lebih dari 8 jam. Tapi ini dari sisi positifnya. Nah, sebelum mungkin kita terlalu jauh ke sana, mungkin kita kembali ke bumi dulu. Mungkin teman-teman di sini pasti banyak yang bertanya, bagaimana cara mulai menjadi penerjemah lepasnya dulu. Nah, memang sering banyak teman-teman yang nanya seperti ini ya. Saya sendiri kadang agak bingung juga menjawabnya, karena saya menjadi penerjemah sejak kuliah semester 3, jadi mengalir begitu saja karena memang saya juga waktu itu kuliahnya sastra Inggris, jadi secara alami. Tapi kalau saya ditanya sekarang, misalnya ada teman-teman yang ingin mulai, mungkin 3 ini yang cukup penting untuk dilakukan ya. Yang pertama ini ya harus mulai menerjemahkan. Yang kedua, nanti kita bisa mulai menyusun portofolio penerjemahan kita. Dan yang ketiga tentunya kita mulai menawarkan jasa penerjemahan. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, mulai menerjemahkan. Ini penting ya. Jadi saya beberapa kali menyebutkan bahwa tidak bisa kita menyebut diri kita penerjemah kalau kita nggak pernah menerjemahkan. Jadi mungkin kalau kita bilang, saya penerjemah, kapan terakhir menerjemahkan? Sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu. Nah, itu saya agak ragu dengan klaim seorang yang mengatakan penerjemah tapi tidak pernah menerjemahkan. Karena itu saya mendorong teman-teman, terutama teman-teman yang belum pernah mendapatkan pekerjaan penerjemahan ya,
untuk terus menerjemahkan. Jadi menerjemahkan itu bisa macam-macam, bisa menerjemahkan sendiri, misalnya di waktu senggang bisa mencari materi-materi atau teks-teks yang diminati, kemudian diterjemahkan. Selama itu tidak diterbitkan, menurut saya sah-sah saja untuk menerjemahkan, kemudian kita simpan sendiri. Tapi berbeda jika kita ingin menerbitkannya ya, baik secara formal sebagai buku atau mungkin menerjemahkan cerpen diterbitkan, itu nanti aturannya lain karena itu menyangkut hak cipta. Tapi untuk berlatih menerjemahkan sendiri, saya rasa itu dilakukan kapan saja bisa, bebas. Kemudian kita juga bisa mulai menawarkan menerjemahkan untuk teman. Ini juga saya dulu awal-awal mulai seperti itu. Jadi saya sering-sering menyebut ke teman saya kalau saya itu sekarang mulai menerjemahkan. Jadi teman-teman nanti yang mungkin butuh penerjemahan, mereka bisa minta tolong atau mungkin bisa minta diedit atau minta diterjemahkan. Ini biasanya lebih lebih cepat dapat pekerjaan seperti ini karena kan teman kan biasanya kita bisa memulai dari lingkaran terdekat dulu. Atau mungkin teman-teman yang sekarang ini full time di kantor, di perusahaan, di bidang lain ya, misalnya di kantor sebagai kantor akuntan lah atau di kantor notaris, mungkin bisa mulai menerjemahkan untuk materi-materi yang ada di kantor. Mungkin teman-teman merasa punya keterampilan menerjemahkan, bisa mulai menawarkan juga. Nanti dari situ bisa dijadikan pengalaman. Atau juga yang saya sendiri lakukan adalah saya menerjemahkan pro bono juga. Jadi ketika sedang tidak ada kerjaan, saya terutama aktif di TED. Saya sekarang ini masih sebagai koordinator di TED Bahasa Indonesia. Jadi TED itu menerjemahkan video-video yang berusaha menyebarkan gagasan-gagasan besar atau gagasan baru. Di situ spesialisasinya di subtitling ya, jadi kita menerjemahkan subtitle. Karena pro bono itu tidak ada upahnya. Jadi kita melakukannya untuk ya istilahnya greater goods lah. Kita pengen memberikan sumbangsi kepada masyarakat. Nah, untungnya di TED itu misalnya nama kita akan dicantumkan. Jadi ketika nanti kita lihat di YouTube dengan subtitle bahasa Indonesia, misalnya nanti kita bisa lihat di situ ada nama kita sebagai penerjemah atau editor. Jadi itu bisa kita jadikan portofolio juga. Kemudian untuk teman-teman yang tertarik dengan masalah IT, bisa juga di code.org, ini juga ada. Kita bisa berkontribusi di situ sebagai penerjemah. Kemudian untuk bidang-bidang kemanusiaan pada umumnya, ada juga Translators Without Borders. Ini juga nanti teman-teman mungkin bisa mencoba masuk ke situs-situs ini ya, untuk mencoba mendaftar, kemudian berlatih menerjemahkan di situ. Kemudian yang kedua, menurut saya penting adalah menyusun portofolio. Jadi ketika tadi kita sudah mulai menerjemahkan, baik untuk teman, untuk kantor, atau sendiri, kita bisa mulai mencatat semua proyek-proyeknya. Atau misalnya kita mulai menerima pekerjaan kecil-kecilan, kita catat semuanya. Itu penting sekali. Jadi mencatatnya harus detail juga. Dari sisi tanggalnya, mungkin judulnya, jumlah kata, kemudian topiknya. Ini kemudian kita catat. Jadi suatu saat ketika nanti kita harus melamar pekerjaan atau kita ada wawancara pekerjaan, kita bisa mengingat-ingat atau melihat kembali catatan kita. Oh, waktu itu saya pernah menerjemahkan bidang ini sudah pernah, bidang ini sudah pernah. Dan kalau kita menerjemahkannya untuk misalnya code.org atau Translator Without Borders, kita bisa merefer ke pekerjaan yang selesai kita kerjakan di sana jadi sebagai portofolio. Nah, dari situ kita bisa melihat, oh selama ini saya menerjemahkan kebanyakan kok ternyata materi-materinya adalah materi marketing. Jadi mungkin teman-teman bisa menentukan, oh mungkin memang minat saya di marketing, kebetulan mungkin latar belakang pendidikannya juga marketing. Nah, dari situ teman-teman bisa menentukan, kalau begitu mungkin ketika jualan nanti saya bisa memperkenalkan diri sebagai penerjemah yang berspesialisasi di bidang marketing misalnya. Atau mungkin teman-teman yang ternyata waktu berlatih, waktu menerima proyek-proyek awal itu di catatan teman-teman ini ternyata semua proyek hukum. Nah, mungkin teman-teman baru menyadari, oh, berarti saya memang tertariknya ke bidang hukum dan lama-lama juga keterampilannya terasahnya di bidang hukum. Nah, kemudian yang terakhir juga, ini penting juga menurut saya, mungkin di saat ini, di periode ini, teman-teman bisa mulai melihat, mengukur kemampuan dan minat teman-teman sendiri. Jadi, saya ada cerita, ada penerjemah yang dari sisi umur cukup senior ya, kemudian dia beberapa kali istilahnya konsultasi ke saya kok kesulitan menjual jasa terjemahan saya, kemudian saya bimbing, saya coba arahkan, mungkin harus coba ini. Kemudian beliau coba 3-4 bulan, beliau kembali lagi, belum ada hasil. Oh, mungkin coba ini. Dicoba lagi, ternyata belum ada hasil lagi. Kemudian saya baru kepikiran, selama ini saya tidak pernah melihat hasil terjemahan beliau. Nah, waktu itu saya minta, boleh dong saya lihat terjemahan seperti apa. Nah, dari situ saya ternyata menyadari bahwa
mungkin ada orang-orang yang bercita-cita menjadi penerjemah, tapi ternyata kemampuannya mungkin tidak untuk menjadi penerjemah. Nah, ini yang mungkin istilahnya kenyataan yang harus dihadapi ya. At one point kita harus melihat bahwa saya ada bakat nggak sih di sini, atau keterampilan saya bisa nggak sih untuk menjadi penerjemah. Nah, itu penting juga. Jadi kalau memang ternyata skill keterampilan menerjemahnya sendiri mungkin belum sampai, ya mungkin meskipun ikut pelatihan bagaimana cara memasarkan terjemahan, mengikuti pelatihan-pelatihan yang lain, mungkin tetap agak kesulitan ya, karena misalnya berhasil dapat klien, tapi nanti akhirnya klien melihat terjemahannya jelek dan nggak akan digunakan lagi. Jadi ini juga penting juga untuk kita sekali-sekali kita cek ya, cek reality check, benar nggak kita punya keterampilan di sini. Ini juga bisa digunakan, misalnya teman-teman bisa minta bantuan rekan-rekan penerjemah yang lain untuk mengecek terjemahannya, atau kalau mau lebih profesional, bahkan teman-teman bisa misalnya membayar penerjemah profesional yang editor untuk mengedit kerjaan teman-teman dan memberikan masukan. Ini lebih enak biasanya seperti ini karena semuanya bersifat profesional ya. Dan dari situ teman-teman bisa tahu sejauh apa teman-teman kemampuan menerjemahkannya dan apakah perlu ditingkatkan lagi. Nah, kemudian setelah kita misalnya tahu bahwa kita punya keterampilan untuk menerjemahkan, hasil terjemahan kita bagus, mungkin kita bisa mulai mempertimbangkan, mulai mencoba untuk menawarkan jasa terjemahan kita. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara yang lain ya. Misalnya beberapa cara. Yang pertama misalnya melamar secara formal. Ini bisa ke agensi terjemahan, ke perusahaan langsung, atau ke penerbit. Kemudian kalau dari saya pribadi, pengalaman saya pribadi, kalau teman-teman tidak ingin terlalu banyak melakukan marketing, teman-teman bisa mencoba ke agensi, karena agensi ini biasanya kliennya banyak, proyeknya beragam, dan kita nggak perlu memasarkan diri berkali-kali. Cukup kita bekerja dengan satu dua agensi, misalnya kita akan dapat kerjaan secara rutin. Nah, saya sendiri misalnya, sekarang ini paling bekerja hanya dengan 4 atau 5 agensi saja. Menurut saya itu sudah cukup banyak ya. Dan dari satu agensi saya bisa dapat 2 atau 3 proyek. Jadi saya bisa dapat sampai 10 proyek ya. Itu sudah cukup banyak. Jadi terlalu banyak proyek menurut saya agak pusing juga, karena kita harus mengingat gaya bahasa misalnya untuk proyek satu dengan proyek lain. Kemudian kita harus mengingat-ingat terminologi yang digunakan, itu agak susah juga. Jadi menurut saya sih ideal tuh 5 udah cukup ya. Tapi juga jangan terlalu sedikit, karena misalnya kita hanya punya 1 atau 2 klien, kalau tiba-tiba 1-2 klien ini entah karena 1-2 hal tidak lagi memberikan pekerjaan ke kita, itu akan bisa berdampak ke keuangan kita sendiri ya. Jadi kalau kita punya 5 klien misalnya, 1 hilang, itu berarti paling penghasilan kita turun 20% lah. Itu masih bisa kita tanggulangi dengan misalnya tabungan dan sebagainya. Nah, kemudian juga penting untuk menyesuaikan lamaran untuk masing-masing klien ya, dengan portofolio yang sudah kita bikin tadi. Jadi ketika misalnya kita melamar ke proyek yang ditawarkan oleh agensi proyek IT, ya maka kita harus melihat ke portofolio kita yang tadi udah kita bikin daftarnya, kira-kira kita punya nggak pengalaman menerjemahkan IT. Kalau punya, kita kumpulkan yang itu saja, yang IT saja, kemudian kita masukkan ke dalam lamaran. Nah, ini kemarin juga ada pertanyaan juga, apakah kita boleh mencantumkan detail proyeknya? Ini tergantung dengan proyeknya ya, tapi dari pengalaman saya, bagian besar proyek berbayar biasanya melarang kita untuk mencantumkan terlalu detail. Jadi misalnya kita mengerjakan, misalnya kita terlibat proyek Google ya, alih-alih mencantumkan saya mengerjakan proyek Google, mungkin kita bisa tulis saja, saya mengerjakan proyek untuk perusahaan IT global seperti itu. Jadi kita bisa bikin generik dengan misalnya detailnya sekian ribu kata, sekian belas ribu kata. Itu biasanya sudah cukup buat agensi, karena nanti biasanya agensi atau perusahaan akan memberikan tes terjemahan. Ini lebih penting ya. Jadi ketika kita melamar pekerjaan, kita pastikan kita memang punya waktu untuk mengerjakan tes terjemahan. Kenapa? Karena dari yang saya tahu, beberapa agensi atau perusahaan itu ketika mereka memberikan tes terjemahan, ada deadline-nya, kemudian ada quality evaluation-nya. Jadi dari sisi agensi sendiri, mereka memang menyisihkan waktu untuk memberikan kita tes ini. Jadi ketika hasilnya tidak bagus atau melewati deadline, biasanya mereka akan memberikan semacam blacklist kepada kita. Jadi lain kali ketika kita melamar, mungkin agak kesulitan untuk di follow up. Kemudian juga tadi kalau kita punya teman, kita bisa menawarkan jasa terjemahan ke teman juga. Atau yang ketiga ini cukup mudah, praktis ya. Kita bisa membuat profil-profil di
marketplace, misalnya kalau secara umum ada di Upwork atau di freelancer.com, kemudian atau marketplace yang khusus penerjemahan, misalnya Prozly.com, Translators Cafe itu juga ada. Atau kalau kita memang punya background IT atau punya modal, kita bisa bikin situs web sendiri. Kalau saya lebih banyak di Prose saja ya, sekarang ini cuma di Prose saja dan Prozly saja, dan itu saya sudah dapat beberapa klien tetap dari situ. Jadi mungkin melamarnya memang bisa setiap hari, tapi mungkin yang dapat cuma sebulan sekali, tapi biasanya sebulan sekali itu terus dia jadi klien tetap. Nah, kemudian juga sebagai profesional kita harus terus mengembangkan kompetensi ya. Kompetensi ini penting sekali. Jadi kita harus selalu mempelajari masukan dari editor atau klien. Ini juga penting. Kita harus menahan ego sedikit karena dari pengalaman saya cukup banyak yang penerjemah yang gampang tersinggung. Jadi ketika diberi masukan malah alih-alih berusaha mempelajari masukannya malah berusaha defensif dan menolak masukan. Ini agak kurang ini ya, menurut saya kurang baik. Lebih baik kita terima, kita pelajari masukannya, kita ambil yang menurut kita bisa kita kembangkan juga. Kemudian juga mengikuti pelatihan ini juga sesuatu yang tidak boleh berhenti ya, kita harus terus lakukan. Di HPI sendiri kita divisi pengembangan profesi setiap bulan mengadakan pelatihan dengan tema yang beragam. Untuk anggota penuh, teman-teman biasanya bisa ikut secara gratis. Jadi ini cukup menguntungkan buat teman-teman yang masih anggota muda jika mempertimbangkan dari sisi ekonomis. Menurut saya pribadi akan lebih menguntungkan jika teman-teman menjadi anggota penuh karena terutama kalau sudah memenuhi syaratnya. Karena anggota penuh itu kalau tidak salah sekitar 300 atau 500 per tahunnya. Itu kalau misalnya kita ikut pelatihan tiap bulan gratis saja sudah lebih dari untung karena sekali kita ikut pelatihan itu sekitar 100-150. Jadi kalau dihitung-hitung dari finansial, menurut saya lebih baik teman-teman kalau memang memenuhi syarat untuk menjadi anggota penuh. Kemudian untuk mengembangkan kompetensi dan juga untuk marketing mungkin bisa juga mengambil sertifikasi ya. Di HPI ada tes sertifikasi nasional. Kebetulan karena sedang masa pandemi ini dan kita tidak bisa melakukannya secara online, 2 tahun ini kita tidak ada TSN. Mungkin nanti tahun depan semoga sudah bisa melakukan lagi, atau mungkin setelah tengah tahun ini nanti teman-teman bisa terus mengikuti milis HPI atau mengikuti Instagram HPI, nanti akan diumumkan di sana begitu ada kesempatan untuk mengikuti TSN. Kemudian juga tentunya membaca buku-buku tentang terjemahan dan berjejaring dengan penerjemah lainnya, ini sangat penting dilakukan juga untuk mengetahui tren terbaru, ilmu-ilmu baru dari penerjemahan. Nah, kemudian selanjutnya kode etik. Ini tadi saya sebutkan juga sebagai sebuah profesi, seorang profesional kita tentunya terikat oleh kode etik, terutama teman-teman di sini semua karena sudah menjadi anggota HPI ya. Untuk kode etik teman-teman bisa lihat langsung di hpi.or.id kode etik. Di situ ada lengkap detail yang kode etik terbaru. Dipelajari bisa antara lain misalnya di sini saya screenshot di sini tentang standar kinerja misalnya ya. Jadi ketika kita menerima pekerjaan, kita harus sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan. Jadi kalau memang ada pekerjaan yang ditawarkan, proyek besar, tapi ternyata kita tidak berkemampuan, itu nanti bisa kita harus menolak pekerjaan. Jadi saya sering sekali juga menolak pekerjaan. Bahkan ketika saya ngobrol dengan penerjemah lain, menurut saya kita bisa mengetahui penerjemah itu senior atau enggak adalah ketika dia berani menolak pekerjaan. Jadi ketika penerjemah baru itu biasanya semua diambil karena mungkin ya pengen mengambil pengalaman sebanyak-banyaknya atau mungkin karena butuh uangnya juga, jadi semua diterima. Tapi penerjemah senior itu biasanya pilih-pilih sekali. Mereka kalau lihat materinya nggak cocok dengan mereka akan ditolak. Kemudian selain itu juga ada kode perilaku. Ini juga harus dipelajari juga karena jika teman-teman melanggar kode etik atau kode perilaku dan ada yang melaporkan ke HPI, nanti akan bisa disidang, bisa ditindaklanjuti oleh Dewan Kehormatan HPI untuk mempertimbangkan terkait nanti keanggotaannya di HPI. Nah, ini yang bisa dilihat sendiri nanti tentang hubungan dengan rekan seperti apa, dengan klien seperti apa. Ini mungkin yang penting di sini dan kadang lupa penerjemah adalah tentang outsourcing, pengalidayaan. Jadi anggota HPI itu tidak boleh mengalidayakan kerjaannya kecuali telah disepakati dengan klien. Nah, ini saya pernah mendengar sendiri ada beberapa praktek seperti ini. Jadi kita terima kerjaan dari klien,
tapi diam-diam kita outsource ke penerjemah lain. Nah, ini nggak boleh ya, tidak boleh kecuali memang klien sudah menyetujui. Dan dari pengalaman saya sih, kecuali disetujui secara resmi, biasanya klien tidak mengizinkan, karena klien kan waktu merekrut kita, yang direkrut kita sendiri ya, kita dites, dilihat CV-nya, jadi ketika dikerjakan ya harapan klien adalah yang mengerjakan kita sendiri. Nanti bisa dibaca sendiri lebih lengkapnya. Nah, tadi ada pertanyaan juga di chat box, cara menjadi anggota penuh HPI. Ini ada juga di websitenya, bisa dicari di hpi.or.id keanggotaan. Jadi syarat-syarat yang tertulis di situ ada 5, bisa pernah menerjemahkan buku terjemahan, itu lebih paling gampang ya, karena nanti bisa diberikan nama buku, judul bukunya, ISBN-nya, nanti bisa dicek. Kemudian yang kedua, bisa melampirkan contoh terjemahan. Ini buat teman-teman yang mungkin belum pernah mendapatkan pekerjaan berbayar, bisa mengirimkan contoh terjemahan sekitar 100 halaman ke sekretariat, nanti akan dipelajari apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Atau mungkin yang penerjemah yang mungkin sudah pernah menjadi penerjemah bersumpah, mungkin belum ada di sini ya, itu bisa juga. Kemudian atau jika teman-teman ini in-house, ini juga gampang ya, jika teman-teman in-house bisa memberikan keterangan kerja dari perusahaan bahwa telah bekerja sebagai penerjemah atau juru bahasa selama 1 tahun. Kemudian juga referensi. Nah, kalau misalnya teman-teman belum pernah menerjemahkan buku, kebanyakan menerjemahkan untuk klien agensi, mungkin bisa minta referensi dari 3 klien yang akan nanti diperiksa oleh sekretariat HPI. Nah, ini syarat-syarat yang formal dan resmi ya. Jadi selain ini mungkin teman-teman bisa membuktikan dengan cara lain juga. Nanti bisa menghubungi sekretariat, bisa ditanyakan misalnya punya cara lain berusaha untuk membuktikannya seperti apa, nanti bisa dikomunikasikan dengan sekretariat. Jadi tidak terlalu kaku juga. Kemudian untuk juru bahasa juga kebanyakan referensi ya, menggunakan referensi dari 3 klien yang berbeda. Nah, ini manfaat anggota penuh. Ini slide-slide terakhir ya, manfaat anggota penuh. Yang pertama, anggota penuh itu nanti akan dicantumkan di situs HPI, di direktori anggota HPI. Ini penting juga, kami sudah dapat banyak testimoni juga dari teman-teman, jadi banyak orang yang ketika meng-Google penerjemah Indonesia, mereka ketemunya di HPI dan masuk ke dalam bagian direktori si HPI ini. Kemudian teman-teman, beberapa teman sudah mendapatkan pekerjaan dari sini secara langsung. Dan juga ini lebih mudah ketika teman-teman ingin membuktikan status teman sebagai anggota HPI. Nanti cukup mencantumkan linknya, tautannya ke profil teman-teman di si HPI, nanti bisa membuktikan ke klien bahwa oh benar ternyata kita ini penerjemah dan anggota HPI. Kemudian yang kedua, tadi sudah saya sebutkan, ketika mengikuti pelatihan-pelatihan di HPI, kebanyakan pelatihan HPI gratis untuk anggota penuh yang sudah memenuhi kewajibannya, jadi sudah membayar iuran, itu nanti akan mendapatkan fasilitas gratis, tidak perlu bayar lagi. Kemudian yang ketiga, yang menurut saya cukup penting juga, yaitu mendapatkan hak suara di Kongres HPI. Nah, Kongres HPI ini menurut saya salah satu kontribusi kita dalam memajukan profesi tercinta kita ini adalah dengan memberikan hak suara di Kongres HPI setiap 5 tahun. Nanti kita bisa ikut memilih siapa pengurus-pengurus yang akan ketua HPI-nya, kemudian juga nanti kita bisa ikut terlibat dalam perubahan misalnya kode etik atau perubahan ADART di Kongres. Ini hanya bisa dilakukan oleh anggota penuh. Nah, selanjutnya mungkin lepas dari sini teman-teman bisa mulai menerjemahkan ya. Nah, ini pesan saya yang tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya saya sampaikan. Kalau memang merasa penerjemah ya harus menerjemahkan. Mungkin bisa dijadwalkan setiap hari menerjemahkan. Kalau memang pekerjaan full time yang saat ini bukan penerjemah, tetap harus mulai menerjemahkan. Kemudian juga nanti bisa berusaha mulai mendapatkan pekerjaan terjemahan. Nah, yang ketiga ini, mulai kelas ini kami ingin menindaklanjuti kelasnya. Jadi nanti kita akan buatkan grup WA khusus untuk teman-teman yang hadir hari ini. Jadi nanti mohon tautannya akan kami kirim lewat email, tapi mohon untuk tidak dibagikan ke teman-teman yang lain ya, karena ini khusus untuk teman-teman yang hadir hari ini. Nanti kita akan bimbing dari divisi pengembangan profesi. Jika ada pertanyaan nanti bisa di-drop di WA tersebut, nanti kita jawab sama-sama. Mungkin jika ada penerjemah lain yang sudah punya pengalaman bisa berbagi juga di situ. Nah, ini nanti kurang lebih selama 6 bulan ya, biar nanti efektif. 6 bulan nanti harapannya setelah 6 bulan mungkin teman-teman sudah mulai bisa mendapatkan pekerjaan terjemahan dan sudah memenuhi syarat untuk menjadi anggota HPI penuh ya.
Nanti akan kita bagikan lewat email setelah acara ini. Nah, untuk pertanyaan lain mungkin yang terkait dengan keanggotaan bisa langsung ke sekretariat. Mungkin jika ada pertanyaan terkait dengan saran atau masukan atau pertanyaan tentang pelatihan-pelatihan HPI, bisa ke ke pengembangan profesi.